sahabat Jere Education, kembali lagi bersama dengan saya. Pada kesempatan ini saya menyapa Anda, salam sejahtera, shalom. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang hal yang sangat menarik di dalam iman Kristen, yaitu multikulturalisme. Apa yang dimaksud dengan multikulturalisme? Anda akan menemukan jawabannya dalam video berikut ini. Sahabat yang terkasih, multikulturalisme itu kalau kita melihat di dalam negara kita Indonesia, itu dapat kita temukan dari berbagai macam hal. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena multikulturalisme ini sangat baik dan untuk kita pahami bersama. Karena di Indonesia multikulturalisme itu sangat kental. Karena kenapa? Karena Indonesia itu luas dari segi geografis dan dari segi etnis, budaya, agama, dan bahasa sangat beragam. Nah, Anda akan menemukan nanti jawabannya bagaimana multikulturalisme dipandang dari sudut pandangan orang Kristen. Kita harus tahu dulu mengapa multikulturalisme ini penting dalam topik pembahasan ini. Karena multikulturalisme memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme itu. Yang kedua, memotivasi Anda supaya memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima serta menghargainya. Yang ketiga, supaya memotivasi Anda supaya dapat menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai orang Kristen. Nah, inilah mengapa topik ini sangat penting. Multikultur dan multikulturalisme, apakah perbedaannya? Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Nah, inilah yang disebut dengan multikultur. Sementara multikulturalisme itu menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur dan keberagaman budaya. Nah, kita dapat melihat bahwa multikultur itu berbicara tentang suatu fakta, sementara multikulturalisme berbicara tentang pandangan atau sikap hidup. Multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang tidak hanya menyangkut perbedaan budaya, tetapi juga mengandung ideologi, politik, demokrasi, penegakan hukum, keadilan, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya, komunitas golongan minoritas, dan prinsip-prinsip etika. Jadi kalau kita melihat ruang lingkup daripada pembahasan multikulturalisme ini sangat beragam. Dan ini sangat luas kalau kita membahas tentang multikulturalisme. Saya berharap Anda akan mengerti dan memahami dari sudut pandang orang Kristen walaupun kita melihat dari segi yang sangat luas. Jadi kesimpulannya, multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Nah, inilah ya prinsip yang harus dipegang oleh orang Kristen ketika memahami tentang multikulturalisme. Nah, dengan adanya multikulturalisme ini, maka kita dapat melihat sebuah perbedaan. Kita akan melihat keberagaman yang ada. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultur. Nah, masyarakat multikultur Indonesia itu walaupun banyak perbedaan, walaupun banyak rasnya, agamanya, etnisnya, tetapi ada satu slogan yang sangat membuat Indonesia itu berada di dalam satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu. Nah, berbeda-beda tetapi satu
itu menunjukkan bahwa Indonesia ini banyak ragam, ya. Dan di dalam perbedaan itu ada slogan inilah yang menjadi atau fondasi bangsa Indonesia untuk hidup di dalam keberagaman ini. Lalu setelah kita melihat berbagai perbedaan, ya, berbagai hal yang membuat bangsa Indonesia ini berbeda, bagaimanakah Alkitab memahami dan memperjelaskan kepada kita tentang multikulturalisme ini? Nah, sebenarnya kalau kita melihat Alkitab tidak banyak berbicara secara khusus, ya, mengenai multikulturalisme. Namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi manusia tanpa terkecuali. Jadi kita dapat melihat bahwa memang di dalam Alkitab tidak sespesifik atau secara khusus dibahas tentang multikulturalisme. Kalau kita membaca di dalam perspektif Alkitab, Galatia 3 ayat 28, di situ kita bisa menemukan bagaimana sebenarnya multikulturalisme itu dipandang dari segi Alkitab. Dalam hal ini dikatakan bahwa tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kita dapat melihat, ya, di dalam perbedaan, ya, di dalam keberagaman kita dikatakan di sana tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Itu berbicara tentang golongan. Tidak ada hamba atau orang merdeka, itu berbicara tentang sebuah status, ya, hidup orang. Ada orang kaya, ada orang miskin, laki-laki atau perempuan, perbedaan gender, ya. Ini juga bisa perbedaan warna kulit, ada kulit hitam, kulit putih, sawo, matang, dan sebagainya. Karena kenapa? Nah, di dalam Kristus sebenarnya kita itu adalah satu. Karena kenapa? Karena kita diikat di dalam satu kasih. Di dalam Kristus sebenarnya tidak ada perbedaan, karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kita dapat melihat dari Kolose pasal 3 ayat 11. Jadi di dalam Kristus sebenarnya semua manusia itu di hadapannya itu sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang lebih kaya. Semua sama, sama-sama menerima keselamatan, sama-sama menerima kasih karunia daripada Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan, dan tidak ada yang perlu dikucilkan. Nah, itu dia. Di dalam hidup multikulturalisme, tentu kita dapat melihat, mengamati berbagai perbedaan yang ada. Namun, sebagai remaja Kristen, sebagai orang Kristen, sebagai pemuda Kristen, sebagai orang tua Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam multikultur ini, gaya hidup kita seharusnya memberikan pengaruh yang baik. Kenapa? Karena walaupun begitu, kita hidup dalam multikultur, pergaulan dan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara berpikir, dan agama yang berbeda, kita diharapkan untuk semakin memperkuat iman kita kepada Allah, ya, memperkuat iman kita kepada Allah. Mengapa hal ini? Ya, justru disinilah orang Kristen berdiri sebagai orang yang menjadi panutan atau menjadi teladan di tengah-tengah banyak keberagaman. Ya, bukannya orang Kristen justru membuat kerusuhan, membuat perbedaan, membuat berbagai macam, ya, cara supaya dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Itu salah. Nah, justru di sini kita dalam pergaulan hidup kita diharapkan untuk semakin memperkuat iman kita. Ya, kalau misalnya di samping kiri kanan kita ada orang yang berbeda agama dengan kita, bukannya kita makin ciut, tetapi iman kita makin bertumbuh, makin kuat, makin bertumbuh, dan kita menjadi teladan bagi mereka, dan kita menjadi terang dalam memperkenalkan kasih Kristus. Kita dapat melihat, ya, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Apa yang terjadi di sana?
Justru orang Samaria yang seharusnya tidak berteman atau bersahabat dengan orang Yahudi, justru itu dia tolong, ya. Solidaritas artinya solidaritas dan kasih itu tidak menyediakan perbedaan, namun menerima perbedaan itu sebagai anugerah, dan dalam perbedaan itulah manusia diberikan kesempatan untuk mewujudkan kasih dan solidaritasnya bagi sesama. Nah, seorang Samaria dia menunjukkan solidaritasnya dan juga kasihnya kepada orang yang memiliki perbedaan. Dan justru di situ kita sebenarnya sebagai orang Kristen menunjukkan hidup di dalam Tuhan dalam perbedaan itu. Bukannya kita mau malah tidak mempedulikan, bukannya malah kita cuek, bukan malah kita tidak hiraukan dan merasa ya saya sendiri tidak mau melakukan hal itu. Nah, dengan demikian maka kehidupan di dalam multikulturalisme menjadi sebuah tantangan bagi orang Kristen. Lalu bagaimana cara kita menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultur? Tadi saya sudah jelaskan bagaimana gaya hidup orang Kristen di dalam hidup di dalam multikultur ini. Jadi setelah kita sadar dan kita mempraktikkan hidup dalam multikultur ini, yang pertama kita lakukan adalah pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Jadi kita harus mengakui bahwa kita hidup di dalam masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan dan kehidupan yang sangat kompleks. Jadi kita tidak bisa menuntut seseorang berbuat seperti apa yang kita mau. Kita melihat di dalam perbedaan dan kompleksitas kehidupan itu. Lalu kedua, kita memperlakukan hal yang sama. Jadi perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang minoritas tidak boleh mengecilkan yang minoritas tidak boleh membenci yang mayoritas. Nah itu. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu atau kelompok serta budaya. Jadi kita bisa melihat bahwa kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan itu memang sangat menonjol, tetapi bukan justru itu yang kita buat gap antara kita, tapi justru kita memposisikan diri kita di dalam perbedaan itu. Yang keempat adalah memberikan penghargaan yang tinggi. Jadi penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Jadi kita harus mengakui bahwa kita memang banyak perbedaan dan kita harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, hak-hak yang dimiliki oleh seorang manusia. Jadi kita nggak boleh merampas, kita nggak boleh merendahkan, kita nggak boleh membenci, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang kriminal atau berbagai penindasan terhadap hak-hak dia. Jadi memang kita melihat, kita bisa kritisi, kita bisa mengamati dengan baik, tetapi kita nggak boleh menghakimi secara sepihak. Nah itulah bagaimana kita memberikan penghargaan tinggi. Yang kedua adalah kita menjalin unsur kebersamaan ini dalam bentuk solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Nah kita dapat melihat bahwa kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai itu adalah sangat penting. Hidup damai, hidup rukun itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepada kita untuk kita hidup bersama dengan orang Kristen dan juga orang-orang yang berbeda dengan kita. Setelah kita melihat hal-hal yang harus kita lakukan di dalam perbedaan ini, dalam hidup di dalam keberagaman ini, maka ada juga hal-hal yang atau perlu kita hindari. Jadi sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, yaitu satu, kita harus menjauhkan yang namanya primordialisme. Apa itu primordialisme? Perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju dan baik. Jadi kita tidak boleh memiliki sikap demikian. Jangan mentah-mentah kita memiliki suku yang unik, yang hebat, maka kita lebih mengatakan suku saya yang paling baik. Ya, siapa sih yang paling baik di dunia ini? Nah itu kan kita
bisa jawab sendiri ya. Yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Nah, ini yang salah. Jadi sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat kebudayaan sendiri. Jadi kita nggak boleh bahwa hidup kita, etika kita, cara hidup kita hanya berdasarkan dengan kebudayaan atau etnis kita sendiri. Nggak bisa, karena kita hidup di dalam keberagaman. Jadi justru di dalam multikultur itu kita banyak belajar sesungguhnya, bagaimana sikap hidup, bagaimana cara hidup, bagaimana tatanan hidup yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dengan kita. Lalu kita juga harus menjauhkan yang namanya diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Nah, ini yang harus kita jauhkan. Kenapa? Karena diskriminatif ini sebenarnya banyak ya kasus-kasus yang kita temukan di negara kita Indonesia. Nah, sebagai seorang Kristen yang baik, sebagai pemuda Kristen yang baik, seharusnya kita menjauhkan hal demikian. Justru kita mengembalikan martabat manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita mengerti konsep hal itu, maka sebenarnya diskriminatif ini tidak akan terjadi. Lalu stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Jadi kita bisa melihat sifat-sifat yang sangat subjektif ya, menilai, mengkritisi berdasarkan subjektifnya sendiri, pikirannya sendiri. Nah, sebenarnya ini tidak tepat. Indonesia memang memiliki keberagaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa yang ini, etnis ini, suku ini, budaya saya yang lebih hebat. Jadi tidak bisa. Karena kenapa? Karena kita hidup di dalam multikultur. Nah, apa yang mendasari semuanya ini? Sebenarnya adalah kasih Allah. Kasih Allah kepada manusia dan kasih kita pada Allah. Itu yang melandasi kita sebenarnya bagaimana kita hidup di dalam multikulturalisme ini. Sehingga dengan demikian, maka kesimpulan yang kita dapat ambil bahwa Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian suku, bangsa, ras, budaya, geografis, agama, adat, serta kebiasaan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Jadi, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa walaupun banyak perbedaan, tetapi justru orang Kristen mengembalikan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Jangan justru kita menginjak-injak hal itu. Nah, apa landasan kita? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa landasan utama orang Kristen untuk hidup di dalam multikulturalisme adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang terutama. Kita dapat melihat di sini bahwa di dalam hidup orang Kristen justru dia menjadi terang, menjadi cerminan yang baik dalam hidup di dalam multikultur. Jadi sahabat sejati, kiranya kita sudah mengerti bahwa dengan kita memahami hal ini, maka jelas marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam terang kasih Tuhan, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita walaupun kita mengalami dan walaupun kita hidup di dalam berbagai perbedaan. Saya akan memberikan 2 pertanyaan untuk dijawab bersama, dan silakan tuliskan komentar Anda di bawah ini. Pertanyaan pertama adalah,
apakah sumbangan multikulturalisme bagi persatuan umat Kristiani di Indonesia? Yang kedua, apakah sumbangan multikulturalisme bagi persatuan bangsa Indonesia? Silakan Anda jawab sebaik-baiknya dan silakan akan tulis komentar Anda di bawah ini.